Benar Tuhan, ini iman kami saat kami ada dalam hadirat Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan, hidup kami akan berubah Tuhan. Keluarga kami akan berubah, keuangan kami akan berubah, pelayanan kami akan berubah. Kami akan bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dan itu yang kami deklarasikan Tuhan. Terjadi terobosan hari ini Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Karena Tuhan ada di tengah kami. Kami buka hati kami Roh Kudus. Kami buka dan kami izinkan Kau mengubah hidup kami Roh Kudus. Biar Engkau yang bebas bekerja Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar. Supaya sungguh kami mendapatkan rema dari Tuhan. Kami bukan hanya sekedar mendapat informasi, kami mengalami transformasi Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami mengalami perjumpaan yang segar dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum duduk, coba tos kiri kanan katakan selamat ulang tahun. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Mari beri tepuk tangan untuk tim Praise and Worship. Haleluya. Sangat luar biasa. Saya kayak di gereja sendiri saudara. Di gereja kami pujian penyembahan itu bisa 1,5 jam. Jadi ya itu DNA-nya GKRI. Kita menikmati waktu penyembahan. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Bram, Ibu Dewanti dan juga semua pengurus penata layan GKRI Philadelphia Bekasi yang mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di ulang tahun ke-26. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan, amin, puji Tuhan. Dan hari ini saya ditemani istri saya, bisa bangkit berdiri Bu Claudia. Mari beri tepuk tangan. Selama ini pelayanan sendiri, hari ini karena anak sudah lumayan gede jadi bisa ditinggalin hari Minggu. Saya bersyukur untuk penolong yang Tuhan berikan. Saya percaya yang single-single saudara merindukan penolong yang terbaik, amin. Dan carinya di gereja, haleluya. Kenapa kita perlu komitmen di gereja dan merayakan ulang tahun gereja itu sesuatu yang harus kita syukuri. Kenapa? Ada banyak hal yang baik terjadi dalam hidup kita karena kita datang ke gereja, betul? Saya ketemu istri saya di gereja, saudara mungkin sebagian juga gitu. Saudara mengalami terobosan dalam keluarga karena komit di gereja. Dan saya percaya GKRI Philadelphia itu gereja yang dibawa Tuhan untuk terus maju dalam kehendaknya, amin. Itu sebabnya setialah, katakan kiri kanan jadilah jemaat yang setia. Nama saya Yosef Situmeang, oh ya, saya berjemaat di GKRI House of Prayer. Kami masih sewa gedung Lembaga Alkitab Indonesia. Dan atas anugerah Tuhan juga saya dipakai Tuhan dilibatkan dalam pimpinan sinode. Jadi atas nama pimpinan sinode juga saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk GKRI Philadelphia Bekasi. Tuhan Yesus memberkati, amin. Nah kembali ke komitmen di gereja. Jadi waktu yang lalu penerjemahnya nanya sama saya, kamu udah berapa lama ikut gembala kamu? Saya bilang 20 tahun. Wah. Terus itu jemaatnya Apostel Daniel, oh ada yang 40 tahun. Wah. Di India orang komitmen 5 tahun itu udah anugerah dari Tuhan. Saya sih bercanda ya, bukan kita sombong. Di GKRI 5 tahun itu masih dihitung jemaat baru. Saudara gak bisa dipercayakan jadi asisten pastor, gak bisa dipercayakan jadi penerus pengatar layan kalau baru 5 tahun. Dan ini bukan masalah kita ini sok hebat dibanding yang lain. Itu sesuatu satu sisi anugerah Tuhan, tapi yang kedua itu sesuatu yang kita harus rindukan. Kalau atas anugerah Tuhan musim kehidupan kita harus pindah ke kota lain, itu lain hal, Tuhan utus. Tapi selama kita ada di tempat ini, mari ambil komitmen, Tuhan ini keluarga rohani yang Tuhan berikan sama saya. Plus minus selalu ada, gak ada keluarga yang sempurna. Saudara yang sudah berkeluarga tahu, ada masa baik, ada masa sukar. Tapi yang namanya komitmen itu alkitabiah. Orang yang tertanam di rumah Tuhan itu akan bertunas, bertumbuh sampai masa tuanya mereka produktif. Jadi saya berdoa sampai Tuhan Yesus datang, mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita tetap setia, amin. Tetap setia, kenapa? Karena upah yang menanti. Puji Tuhan. Nah hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, temanya dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kita mengalami terobosan dalam kehidupan pelayanan. Mari deklarasikan sama-sama, 2, 3. Dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kita mengalami terobosan dalam kehidupan dan pelayanan. Yang mau katakan amin. Nah saya mau ambil khotbah saya dari Mika 2 ayat 13. Tadi nggak saya cocok-cocokin ya. Mika 2:13, 2 kali 13, 26. Wah, ini bukan paksa ya. Tapi supaya gampang diingat Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Mika 2 ayat 13. Tadi WL singgung tentang karakter Tuhan. Salah satu sifat Tuhan, Tuhan itu mau melakukan terobosan. Tuhan itu mau membawa kita jangan stuck dalam segala hal. Dan Tuhan berjanji seperti ini, Mika 2 ayat 13.
kalau bisa ditampilkan di LCD PowerPoint-nya. Kita baca sama-sama. Oke. Atau yang sudah buka Alkitab, mari baca sama-sama saya. 2, 3. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi Alkitab berkata, Tuhan itu berjalan di depan kita. Selama kita setia ikut Tuhan, pasti akan terjadi terobosan. Pasti akan terjadi breakthrough dalam segala bidang pelayanan. Nah, hari ini kita akan belajar, saya tertarik dengan tokoh Yakub. Katakan sama-sama Yakub. Bapak saudara, Yakub ini punya masalah dalam hidupnya selama 20 tahun. Selama 20 tahun dia gak berani ketemu sama abangnya, Esau. Kenapa? Karena dia tipu abangnya. Dia ambil hak kesulungan. Ya, saya ini orang Batak ya. Semua kayaknya sama ya. Orang Batak itu, anak sulung itu dapat lebih banyak daripada adik-adiknya. Apalagi dari ito-itonya, betul ya? Nah, makanya ini bilang, oh ini mungkin Batak ini dari Yahudi nih. Nah, orang Yahudi rada-rada mirip. Jadi mereka itu lahir bedanya cuma 1 menit. Esau keluar, aduh Yakub telat 1 menit. Akhirnya dapat second blessing. Tapi dia orang inteligent, dia cari cara akhirnya apa? Pertama dia tipu Esau, dia dapat hak kesulungan. Kedua dia tipu Ishak, dia dapat berkat kesulungan. Dan selama 20 tahun dia takut, dia sukses. Dia punya istri, dia punya anak. Kalau orang Batak itu Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Cuma 1 masalah. Nah seringkali kita ini punya banyak keberhasilan dalam hidup. Tapi ada 1 masalah yang gak pernah selesai. Saya punya masalah dengan suami saya. Saya punya masalah dengan istri saya. Saya punya masalah dengan anak saya. Saya punya masalah dengan dosa saya. Saya punya masalah dengan penyakit saya. Saya punya masalah dengan keuangan saya. Saya punya masalah dengan karir saya. Saya punya masalah dengan bisnis saya. Dan saya mau beritahu Bapak Saudara, jangan lari dari masalah. Kenapa? Suatu saat masalah itu akan kejar kita. Caranya gimana? Kita harus hadapi dan terobos. Dan Tuhan itu janji. Tuhan berjalan di depan kita. Dan malam ini, malam itu Yakub berjumpa dengan Tuhan. Katakan berjumpa dengan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang Kristen itu harus berjumpa dengan Tuhan? Karena kekristenan Bapak Ibu bukan hanya sekedar aturan. Kekristenan itu hubungan. Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia itu bawa agama Kristen. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memperkenalkan Bapa. Barang siapa percaya kepada aku, dia sampai kepada Bapa. Itu sebabnya kita harus jujur evaluasi. Tuhan, saya udah kenal Tuhan Yesus sekian lama. Tapi kapan terakhir kali saya sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah seperti ini? Terobosan hanya terjadi waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu bekerja waktu kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Dan Yakub mengalami, 1 malam sebelum dia ketemu sama kakaknya, dia bertemu dengan Tuhan. Kita tahu ceritanya dia bergumul dengan Tuhan semalaman. Apa yang terjadi? Pertama, dia mengalami namanya berubah. Katakan sama-sama namanya berubah. Dari Yakub menjadi Israel. Dari penipu menjadi pahlawan Allah. Nah, perubahan nama itu bukan hanya sekedar Tuhan iseng gitu ya. Namamu jelek, artinya Yakub itu penipu, ganti. Bukan. Waktu Tuhan mengubah nama seseorang, biasanya Tuhan singkapkan apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Waktu Abram diubah menjadi Abraham, Tuhan kasih tahu, tujuan kamu itu bukan sekedar menjadi bapa yang dihormati, tujuan kamu itu lebih tinggi. Bapa yang, ada Yahweh insertnya, bapa yang ditinggikan, bapa yang punya keturunan orang-orang beriman. Waktu Simon diubah menjadi Petrus, itu bukan karena Tuhan Yesus bilang, aduh Simon itu jelek namanya. Enggak, engkau adalah Petrus, karena pewahyuan yang kau terima, engkau akan teguh. Dan saya percaya, Tuhan itu punya tujuan untuk setiap kita. Tuhan punya tujuan untuk gereja kita. Tuhan punya tujuan untuk GKRI Philadelphia. Bagaimana caranya Tuhan singkapkan? Kita harus jadikan ibadah ini ajang perjumpaan dengan Tuhan. Ini bukan sekedar nyanyi lagu, ini bukan sekedar mendengar firman Tuhan. Oh, saya rasakan setiap kali saya ibadah, saya rasakan perjumpaan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang berubah? Yang diandalkannya berubah. Yakub ini orang yang berhasil dalam hidupnya. Dia pergi merantau dari rumah orang tuanya cuma 1 tongkat. Dia pulang dengan 2 pasukan. Dia kaya. Tapi selama 20 tahun dia tidak pernah ibadah. Kalau Bapak Saudara baca, perjumpaan pertama kali Yakub itu di Betel. Sampai dia sukses 20 tahun, tidak pernah 1 kali pun dia bangun mezbah. Abraham kakeknya, tiap dia
pindah kemah, dia bangun mesbah. Ishak tiap kali pindah, dia dapat contoh teladan dari kakeknya, dia dapat contoh teladan dari orang tuanya. Tapi saya mau beritahu, kenapa kita harus mengenal Tuhan di tiap generasi? Iman bapak saya tidak bisa bawa saya ke surga. Iman gembala saya nggak bisa bawa saya ke surga. Saya harus bertemu Tuhan secara pribadi. Di sini ada Bram ya, Bram. Tadi yang main keyboard ya. Oh, ada ibu, ini mantan ibu gembala saya. Ini saksi. Saya bukan ditinggal ya, saya merantau bukan tinggalkan ya, pisah dengan orang tua itu sejak kelas 2 SMP. Dan agak mengkhawatirkan sebetulnya. Kenapa? Karena kota Bandung, pergaulannya itu agak bebas dibandingkan kota-kota lainnya. Memang kelihatannya, kota pelajar, tapi ngeri lah. Dan apa yang membuat orang tua saya yakin, kamu boleh sekolah SMP, SMA, kuliah, sampai akhirnya saya lulus. Setelah lulus saya kembali ke Jakarta. Setahun sebelum orang tua saya pindah ke Jakarta, saya mengalami kecelakaan. Waktu saya mengalami kecelakaan, itu hampir meninggal, Tuhan sembuhkan. Tapi di situ saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dari kecil saya hafal Alkitab, karena saya juara cerdas cermat. Diajar firman Tuhan tiap hari sama orang tua saya. Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa dipinjamkan. Tidak bisa diajarkan. Kita harus alami pribadi. Dan Yakub singkat cerita, ayat 25, bisa tolong tampilkan. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Bapak Ibu, pangkal paha itu di perjanjian lama, lambang kekuatan, lambang otoritas. Waktu Eliezer, dia diambil sumpah oleh Abraham untuk mencari istri dari kaum keluarganya, dia pegang pangkal paha. Dia berlutut, dia pegang pangkal paha. Saudara nggak bisa pegang pangkal paha sambil berdiri ya, itu copet namanya. Jadi dia harus berlutut, Abraham duduk, dia pegang pangkal pahanya. Jadi Tuhan pilih kenapa dipukul pangkal pahanya, supaya sejak itu Yakub sadar, harus bertobat. Yang saya andalkan itu Tuhan. Dan bukti orang yang mengandalkan Tuhan itu sederhana, beribadah. Katakan beribadah. Lebih semangat lagi, beribadah. Setelah 20 tahun untuk pertama kalinya dia bangun mesbah. Kejadian 33:20, ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Selama 20 tahun dia sangat diberkati. Dia bahkan dapat mimpi, dapat penglihatan untuk jadi orang sukses. Tapi baru waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia akui Allah saya itu Yahweh. Dia beri persembahan. Bapak Ibu, kita bisa bersandiwara di hadapan Tuhan, tapi Tuhan itu tahu kehidupan kita setiap hari. Ibadah itu bukan hanya datang ke gereja hari Minggu, lalu lakukan kegiatan kebaktian. Ibadah itu terlihat setiap hari. Dari apa yang kita beri, dari apa yang kita lakukan. Itu sebabnya orang bisa bilang, oh saya percaya Tuhan, saya andalkan Tuhan dalam bisnis saya. Lihat cara dia menjalankan bisnis. Taat nggak dia beri perpuluhan. Oh, saya dalam karir saya mengandalkan Tuhan. Lihat cara dia kerja. Lihat bagaimana dia berinteraksi dengan bosnya, dengan karyawan yang lain. Oh, saya sekolah, saya kuliah, saya mengandalkan Tuhan. Kecerdasan itu berasal dari Tuhan. Lihat dia nyontek apa enggak. Lihat dia jujur apa enggak. Jadi saya percaya waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita sadar Tuhan, kalau Engkau yang tolong saya, hasilnya pasti jauh lebih baik. Kalau saya pakai cara saya, mungkin ada. Tapi tidak akan sehebat kalau Tuhan tolong saya. Dan ini bukan hanya di pikiran, oh Tuhan itu hebat, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu mengasihi saya. Memang ada encounter dengan Tuhan. Ada perjumpaan sampai kita yakin, benar. Dan kalau kita baca ceritanya, Yakub itu udah coba semua strategi. Pakai sogokan, disuruh budaknya duluan di depan, tetap gak yakin. Sampai akhirnya dia sadar apapun strategi saya pasti mati besok. Tapi waktu dia bertemu Tuhan, dia balik, dia jalan paling depan. Karena bukan kekuatannya, bukan otaknya yang dia pakai, pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Dan saya berdoa mulai besok kita bekerja, kita buka usaha, kita melayani, kita andalkan pengurapan Tuhan. Karena hasilnya pasti maksimal. Tapi yang ketiga, hatinya berubah. Katakan hatinya berubah. Yakub ini seorang pemarah. Di Kejadian 31-36, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Laban ini hula-hulanya.
Orang Batak itu tahu yang hula-hula itu nggak boleh dilawan. Oh tulang. Dan double lagi. Sudah tulang, si matua. Saya pernah perjanjian sama istri saya. Kalau dengan mertua, kamu yang maju. Kalau dengan mama, saya yang maju. Nanti kita di belakang diskusi. Tapi jangan saya disuruh maju ketemu mertua. Panjang ceritanya, betul ya? Itu aturan tidak tertulis. Yang sudah berkeluarga, amin ya. Karena hubungan darah itu biar ribut gimana nanti pulih. Kalau nggak ada hubungan darah itu gimana? Ya aku nggak peduli. Ini tulangnya, ini semuanya. Dia lawan loh. Kita mati sama-sama. Diajak berantem. Tapi waktu dia ketemu dengan Esau, sesudah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kejadian 33 ayat 3. Ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Bukan kakeknya, bukan tulangnya, kakaknya. Beda 1 menit lagi. Kalau Yakub berani kita mati sama-sama hari ini. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, ini bukan hanya sekedar berlutut, tengkurap. 7 kali dia tengkurap. Nah, saya percaya itu juga yang membuat Esau dilawat sama Tuhan dan dia mengampuni. Nah, sering kali kita bergumul mengubah hidup kita, betul ya? Aduh pastor, saya itu nggak mau pelit kayak gini. Tapi entah kenapa ya, kayaknya saya susah jadi orang murah hati. Mari mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ini gampang sekali emosi. Saya kasihan lihat istri saya kasihan lihat anak-anak saya. Tapi nggak tahu kenapa, sedikit kesel saya meledak. Itu nggak tahu udah berapa kaca saya pecahkan. Berapa kali saya berkelahi. Emosional. Apa yang bisa mengubah? Ya saya percaya ada proses. Ada namanya pemuritan, ada namanya penggembalaan. Tapi sisi lain, berapa yang percaya Tuhan itu yang menciptakan manusia? Halo? Kita ini bukan sekedar mekanisme biologis suami istri. Ada, dan terutama justru rohnya. Roh itu dari Tuhan. Sehingga Tuhan tuh bisa mengubah hati orang. Saulus yang ganas jadi Paulus yang sabar. Kenapa? Dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau PKS di sini bergumul dengan anggota Komsel, sudah dikhotbahin, mungkin nggak berubah-berubah, berdoa sebab dia mengalami encounter dengan Tuhan. Orang tua yang sudah menyerah sama anaknya, semua nasihat sudah dikeluarkan, teladan sudah diberikan. Apa yang perlu kita lakukan? Bawa datang ke gereja, pastikan dia dengar firman Tuhan, dia akan mengalami jamahan Tuhan pribadi. Karena hadirat Tuhan itu bisa mengubahkan. Nah, apa yang dilakukan dengan cepat? Nah, seringkali kita berpikir seperti ini Bapak Ibu. Encounter dengan Tuhan itu pastor kedaulatan Tuhan. Saulus gak buat apa-apa, tiba-tiba di Damsyik dia dilawat. Cornelius tiba-tiba dilawat. Itu terserah Tuhan. Saya percaya itu kedaulatan Tuhan. Tapi di sisi lain, Tuhan itu lihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan. Di 1 Korintus 14 itu dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia roh. Jadi sesuatu yang rohani itu harus diusahakan. Itu enggak, ya terserah Tuhan. Kalau dia mau sembuhkan saya ya sembuh, kalau enggak ya berarti belum waktunya. Oh kalau dia mau berkati saya, bukan. Apa yang Yakub lakukan? Kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-32, dari ayat yang ke-22 sampai 32, saya tidak baca semuanya. Tapi tiap poin saya akan bacakan beberapa ayat. Yang pertama, Yakub bisa bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Dia tidak terikat dengan apapun di dunia ini. Katakan tidak terikat. Kayaknya volumenya terlalu kenceng deh. Suara saya ini lumayan kenceng soalnya. Ya. Terutama high-nya di-cut aja. One. Tuh, kenceng banget. Ini belum teriak ya. Jadi kalau lagi semangat teriak kaget semua. Cek, 1, 2. 1, 2, low lagi. Ini kenceng banget nih suara saya. Kena keras gak? Apa monitor? Ya, this is good. Oke ya. Jadi yang pertama, Yakub dia gak terikat dengan apapun di dunia. Dia ambil satu komitmen. Di ayat 22 sampai 23. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Jadi Yakub tinggal sendirian. Sebelumnya dia sangat khawatir. Gimana nanti istri saya? Gimana nanti anak saya? Gimana nanti ternak saya? Ini mati semua, dia sangat khawatir. Sampai diambil keputusan. Saya harus lepas. Saya harus cari Tuhan lebih utama dari yang lain. Bapak Ibu,
Tuhan itu gak peduli apa nomor 2, nomor 3 dalam hidup kita. Yang penting dia itu nomor 1. Dan kadang-kadang bukan hal negatif. Pelayanan itu bisa mengikat seseorang. Bisnis kita bisa mengikat kita. Hobi kita bisa mengikat kita. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Apalagi kalau itu dosa. Ada orang-orang yang, aduh Tuhan saya mau. Hidup saya dekat dengan Tuhan. Saya dengar suara Tuhan. Saya tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Tapi dia gak mau lepaskan sesuatu yang masih suka. Dia sukai dagingnya. Gak bisa Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, sempit jalan yang menuju ke keselamatan, luas lebar jalan yang menuju kebinasaan. Untuk lewat jalan yang sempit, kita gak bisa bawa beban dan dosa. Makanya Tuhan bilang, tanggalkan beban, tanggalkan dosa. Dan kita bersyukur, tidak ada dosa, tidak ada kebiasaan yang tidak bisa dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Mungkin yang datang ke sini berkata, Pastor saya terikat berpuluh-puluh tahun dengan dosa ini. Saya mau lepas. Bisa. Saya terikat dengan kebiasaan buruk, orang lain gak tahu. Tapi hari ini saya mau lepas. Saya mau mengalami terobosan. Bisa. Yang percaya katakan amin. Matius 10:37, Tuhan Yesus ulangi lagi di perjanjian baru. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bukan berarti Tuhan suruh kita membenci ayah, ibu atau anak. Tapi ini bicara, Tuhan, engkau tujuan hidupku, engkau nomor 1. Dan percayalah Tuhan itu Bapa yang baik. Kalau kita nomor 1 kan Tuhan, nomor 2, 3, 4 semuanya Tuhan urus. Amin. Saya sempat ngobrol sama Prophet Thomas. Jadi karena 9 jam. Jadi pelayanan dari Pekanbaru mau pulang ke Jakarta nggak bisa karena kebakaran hutan. Jadi mau nggak mau lo jalan darat dari Pekanbaru ke Padang. Baru dari Padang kami naik pesawat ke Jakarta. Sempat ngobrol-ngobrol. Saya tanya. Tapi sebenarnya bukan pas di Padang, saya tanya waktu di Jakarta, Prophet gimana bisa ketemu sama istrinya? Ini enaknya di penerjemah ya, kita bisa nanya ya pribadi-pribadi. Dia bilang saya berdoa, saya lihat inisialnya, saya bicara 10 menit dia setuju nikah sama saya. Wow, enak ya. Ada coba udah 3 tahun ujungnya putus. Ada pacaran 12 tahun nikah, habis itu cerai. Terus saya tanya, what is the key? If you pray, the right one will come. Amin? Sedikit yang single sini ya. Oh, berarti kita bergumul ya, hope itu banyak. Datanglah ke sana, siapa tahu jodohnya di sana. Kalau kita nomor 1 kan Tuhan, Tuhan kasih pasangan hidup yang terbaik. Amin? Saudara nggak pusing cari-cari, saudara cari Tuhan. Tuhan akan kirim yang terbaik. Apalagi jangan jual Tuhan supaya dapat pasangan hidup yang menurut kita baik. Saudara akan nyesal. Pegang prinsipnya. Tuhan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Tuhan tambahkan. Amin. Yakub tinggal seorang diri. Ayat 24a. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Lalu yang kedua, ini juga saya motivasi. Dorong batas kemampuan kita. Katakan batas kemampuan. Malam itu, ayat 24b, seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ini doa semalaman. Dan doa semalamannya itu bukan doa dalam hati. Dia bergulat. Anda pernah bergulat? Anda pernah nonton gulat? Nonton gulat itu lebih capek daripada tidur. Ya, daripada olahraga apa gitu ya. Bergulat itu capek. Itu bukan 1 ronde, 2 ronde. Sampai fajar menyingsing. Dan saya jamin dia belum pernah bergulat sebelumnya selama itu. Dan singkat cerita akhirnya Tuhan berkati dia. Kita perlu keluar dari zona nyaman kita Bapak Ibu. Seringkali tradisi kita itu yang membuat kita sulit mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apostol bagikan waktu di PRSG. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka itu ahli firman Tuhan. Mereka doktor, mereka profesor. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu sesat. Kamu tidak kenal kitab suci maupun kuasa Allah. Anda bayangkan S3 hidupnya diabdikan untuk belajar kitab tanah. Taurat, Zabur, kitab nabi-nabi. Tapi Tuhan Yesus bilang kamu sesat. Kenapa? Yang dipelajari itu untuk otak, bukan untuk hati.
Ini firman yang hidup ngomong sama mereka, mereka nggak kenal. Anda bayangkan. Mereka jago di firman tertulis, ketemu firman yang hidup, mereka salibkan. Jangan sampai pengertian kita yang lama, tradisi kita yang lama, membatasi kita dengan pewahyuan yang baru. Tidak semua jelek, saya tahu. Semua generasi pewahyuan yang berikutnya dibangun dari pewahyuan sebelumnya. Tapi jangan berhenti di pewahyuan sebelumnya. Kita harus selalu terus terbuka. Dan kadang-kadang tidak nyaman. Karena kita kan punya tradisi, kita punya pengalaman, kita punya pengertian sebelumnya. Tapi saya bersyukur di GKRI, pemimpin-pemimpin di GKRI itu sangat berani, gak peduli apa kata orang. Kalau itu benar dari Tuhan, kita sambut. Saya berdoa sampai ke semua jemaat, kita memiliki prinsip yang sama. Selama itu ada di firman Tuhan, selama pemimpin saya meyakini itu dari Tuhan, jangan anti. Amin. Jangan alergi. Dan percayalah, Tuhan akan terus pulihkan gerejanya sampai dia datang kedua kalinya. Gak ada yang namanya stuck. Oh, sampai Yesus datang di GKRI Philadelphia akan terus seperti ini. Percayalah, kalau mau maju pasti harus berubah. Oh, GKRI sampai Yesus datang akan seperti ini. Tidak. Sekarang kita dibukakan apostolik profetik. Suatu saat Tuhan bukakan yang baru, kita ambil. Kita gak mau ketinggalan. Tapi sangat disedihkan, ada orang yang bilang enggak. Gereja ini sudah berubah. Aku mau seperti yang dulu. Kita gak bisa terobos, saudara. Menerobos itu sederhana. Maju. Katakan maju. Soalnya gak mungkin menerobos mundur, betul ya? Atau menerobos diam di tempat. Menerobos itu break. Namanya aja breakthrough. Artinya ada yang ditembus. Artinya harus maju. Maju artinya mau berubah. Sekalipun tidak nyaman. Tapi kita semua punya Roh Kudus. Kita akan tahu. Ini Roh Kudus. Mari terbuka. Mari maju sama-sama. Amin. Lalu yang ketiga, jujur. Katakan jujur. Tuhan mau kita jujur supaya kita bisa diubah. Di ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Nah, berapa banyak Bapak Ibu Saudara Tuhan tahu namanya Yakub? Halo? Betul ya? Tuhan tuh nggak, kamu Yakub bukannya? Oh, kamu Petrus, maaf salah orang. Udah sempat dipukul duluan. Aduh, sorry. Saya nyarinya Yakub, ternyata Petrus ya. Enggak. Dia tahu dari awal namanya Yakub. Kenapa ditanya? Tuh, orang tuh kalau nanya ada dua motivasinya. Pertama, informasi, memang nggak tahu. Alamat ini di mana ya Pak? Saya nanya ke satpam, memang benar-benar nggak tahu. Bukan ngetes satpamnya gitu ya. Bapak tahu nggak penduduk di sini? Saya tes Bapak ya. Kalau nggak tahu saya laporkan ke RT. Enggak. Memang kita betul-betul nggak tahu alamatnya, betul ya? Atau ada yang pernah ngetes? Dia tahu nggak benar? Enggak. Tapi yang kedua, kalau seorang guru nanya sama murid-muridnya, anak-anak 1 tambah 1 sama dengan? Itu bukan gurunya memang nggak tahu. Aduh, berapa ya 1 tambah 1 ya? Saya tanya di sama murid-murid saya. Dia cuma ngetes. Dia ingin tahu. Dia mau murid-muridnya itu sadar 1 tambah 1 itu 2. Jadi waktu Tuhan tanya, siapa namamu? Itu bukan karena Tuhan gak tahu. Tuhan mau dia sadar namanya itu Yakub. Dia bermasalah, mau dibunuh besok sama abangnya. Gara-gara memang salah dia. Dan malam itu, dia jujur. Gereja itu Bapak Ibu bukan klub sosialita. Di klub sosialita, yang ditampilkan itu yang baik-baik semua. Saya kemarin ngobrol sama istri saya, dia ketemu sama teman-temannya yang sekarang tuh ada orang beli tas, saya nggak tahu lah, Hermes itu bisa sampai miliar ya, miliar. Supaya nanti dijual lagi, jadi pakai beberapa bulan, makanya saya disindir ya, ibu-ibu tuh ya kalau duduk ya harus ada 1 bangku khusus untuk tasnya. Karena takut kotor, karena kalau tukar harganya turun. Jadi dia itu beli supaya nampil, abis itu beberapa bulan kemudian dijual ya, turun-turun dikit lah. Bahkan yang lebih gawat lagi sekarang itu ada penyewaan tas. Buat meeting, oh nanti ngumpul ya, di mana? Disewain 25 juta sehari. Supaya apa? Kelihatan kaya, kelihatan keren. Dan itu dunia, media sosial. Aduh, saya bukan anti ya, jujur sudah. Media sosial itu banyak kerennya doang, aslinya nggak ditunjukin. Hatinya lagi nangis, lagi senyum dia selfie, diposting, betul ya? 1-2 yang lagi hancur hati, yang lagi galau posting. Jadi dunia ini sekarang mengkondisikan kita tampilkan yang baik-baik. Kalau saya tampilkan yang buruk nanti saya ditolak sama teman-teman saya. Kalau saya tampilkan kenyataannya saya akan ditolak sama gereja. Gereja itu terbalik.
Kita datang ke sini Bapak Ibu supaya hidup kita makin baik. Bukan supaya kelihatan baik. Jujur. Dan saya berdoa supaya atmosfer GKRI Philadelphia, kita terima, kita tolong orang. Bukan orang lagi salah, lalu diusir, lalu dihina. Dasar pendosa. Kita perlu ciptakan atmosfer orang, saya ini gagal, saya perlu ditolong. Gak hanya kelihatan bagus, tiba-tiba breakdown, hilang. Amin. Saling menjaga. Kalau satu keluarga itu tidak mungkin membuka aib keluarganya kepada orang lain. Dia akan tolong, dia akan perbaiki supaya keluarganya bangkit. Dan dari kita, mari jujur. Kalau kita tahu ada sesuatu yang gak beres dengan hidup kita, terbuka, minta dilayani, didoakan sama hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang keempat, kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan. Katakan mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu bukan sekedar teori. Kalau di perjanjian baru, epiginosko. Paulus bilang yang kukendaki ialah mengenal dia. Pengetahuan melalui pengalaman. Katakan pengalaman. Kita bukan hanya tahu Tuhan dari kata pastor. Tahu Tuhan dari kata pengkhotbah. Tapi kita tahu Tuhan, saya mengalami sendiri. Dan itu gak jauh. Waktu kita rindukan Tuhan, Tuhan akan datang melawat kita. Kita alami Tuhan secara pribadi. Kita bisa paksa orang datang ke gereja. Kita bangun tim pujian yang luar biasa. Atmosfer hadirat Tuhan kuat. Pengkhotbah menyampaikan firman. Sampai akhirnya, saya gak terlalu butuh. Ini cocok untuk orang di sebelah saya. Khotbah ini tepat untuk tetangga saya yang dia gak datang. Selama kita bilang ini tuh orang lain. Ada 2 orang pernah datang ke gereja, Tuhan Yesus yang bilang. Satu angkat tangan, Tuhan aku bersyukur. Aku bukan pendosa, aku bukan pezina, aku bukan pembunuh, aku tidak seperti pemungut cukai sebelahku ini. Gak usah lihat kiri kanannya. Yang di sebelah dia pukul dirinya, dia gak berani menghadap Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku berdosa Tuhan, tapi aku mau berubah Tuhan. Yesus bilang ini pulang gak dapat apa-apa. Paling dapat konsumsi. yang ini pulang, dia dapat berkat Tuhan. Mari rendahkan hati kita. Tuhan saya butuh Engkau. Nggak ada S3 pengenalan akan Tuhan tuh nggak ada. S3 teologi ada silahkan. Kalau mau belajar silahkan. Tapi pengenalan akan Tuhan itu nggak ada degree-nya, nggak ada gelarnya, nggak ada wisudanya. Setiap saat kita butuh lebih mengenal Tuhan lagi. Yang mau katakan amin. Yakub dia punya kerinduan yang luar biasa. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini mental yang harus kita punya Bapak Ibu. Saya tidak akan tinggalkan ibadah sebelum saya mengalami berkat Tuhan. Sebelum saya mengalami jamahan Tuhan. Sebelum saya diurapi oleh Tuhan. Makanya Alkitab berkata ibadah orang Kristen itu mengandung kuasa. Katakan kuasa. Ini bukan hanya sekedar 2 jam nyanyi, tadi kasih persembahan dengar khotbah, bukan. Ada kuasa. Kenapa? Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir. Waktu Tuhan Yesus hadir, apa saja bisa terjadi. Itu sebabnya kita harus punya mental ini. Aku tidak akan tinggalkan tempat ini sebelum aku diberkati. Sebelum aku mengalami jamahan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang pertama tadi, Yakub tidak terikat dengan apapun di dunia. Saya berdoa hari ini kita dilepaskan dari keterikatan apapun. Apalagi kalau kita masih bergumul dengan dosa. Dosa itu seperti kanker Bapak Saudara. Kalau dia masih baru, gampang terapinya. Stadium 1, stadium 2 itu gampang. Di kemo selesai. Tapi kalau di stadium 4, menular ke organ tubuh yang lain, itu sakit sekali. Jadi kalau kita ada di ruangan ini, Tuhan bicara, ini hidupmu harus dibereskan.
mungkin masih stadium 1, stadium 2. Tapi kalau udah di luar sana orang perlu kunjungi, doakan, itu di stadium 4, lebih repot. Makanya jangan keraskan hati, amin. Hari ini waktu Tuhan bicara, mari rendahkan hati. Tuhan, saya mau berubah, saya mau lepaskan keterikatan saya. Kedua, dorong batas kemampuan kita. Kita nggak terikat tradisi. Kalau selama ini nggak biasa angkat tangan menyembah Tuhan, mulai angkat tangan. Dan itu Alkitabiah, betul ya? Itu bukan doktrin GKRI, bukan. Baca kitab Mazmur. Angkatlah tanganmu di tempat kudus. Itu Alkitabiah. Bertepuk tanganlah, bersorak-sorailah. Itu Alkitabiah nggak? Ada. Gampang sebetulnya ya. Kalau mau lihat ibadah kitab Mazmur, lihat pertandingan sepak bola. Ada yang pernah nonton sepak bola live? Maksudnya di stadion utama? Ya. Kenapa orang tuh mau bayar tiket nonton di stadion? Di TV ada siaran langsung. Atmosfernya beda. Gol! Pelukan. Itu yang dibayar orang, atmosfernya. Nah, kurang lebih kayak gitu ibadah. Jadi pulang tuh, aduh, puas sekali aku hari ini. Lega hatiku. Jangan datang stres, pulang tambah stres. Tak kuat tuh sih, manangahai. Lagunya Inggris semua. Udah Inggris. Kaku lagi, wah double. Datang stres, pulang tambah stres. Kalau nggak ngerti, saya waktu di Singapura, aku kuliah sama Pastor Yes. WL-nya semangat, masalahnya bahasa Mandarin. Waduh, saya nggak ngerti bahasa Mandarin, Cingcuo, Jesua ini. Tapi udah bahasa roh aja. Pokoknya melodinya nyambung. Nikmati ibadah itu Bapak Ibu. Coba katakan kiri kanan, Pastor Yes nggak nyindir kamu. Itu ya, kalau pesta adat, ada opung-opung ya. Opung-opung, aduh, di gereja disuruh menari, disuruh tepuk tangan. Gak kuat lagi aku, 70 tahun umurku. Tapi jangan gondang waktu lagi acara adat. Waduh, dia yang paling hepot, paling heboh. Yang muda-muda masih jaim, dianya wah, kayak ada energi. Kita lakukan itu untuk keluarga. Kenapa nggak lakukan itu untuk Tuhan? Boleh di sini nari-tari daerah ya. Jadi kalau yang anak muda hip hop silahkan. Yang udah opa-oma, poco-poco, happy. Keluar dari zona nyaman kita. Alkitab itu bilang perayaan, ibadah itu perayaan, celebration. Merayakan. Wisuda, nggak ada orang wisuda tuh. Biasa aja. Gue masih pengen kuliah lagi. Haleluya, lulus. Dapat kerja. Gitu, biasa aja. Pasti ya udah nganggur 3 tahun dapat kerja. Wah, itu kalau perlu joget-joget. Itu gereja. Kita merayakan karena Yesus mati dan bangkit. Suatu saat kita akan berjumpa dengan hidup dengan dia selama-lamanya. Itu celebration. Mari keluar dari zona nyaman kita, amin. Dan ini nggak lihat usia, nggak lihat kepribadian. Kadang-kadang kita excuse-nya gitu ya, kepribadian saya itu introvert, pastor. Saya muji Tuhan dalam hati. Bersorak-sorai. Dan menurut saya gini, itu bisa berubah. Jadi memang saya ini pendiam, kaku orangnya, enggak. Kalau kita mau berubah, saya mau beri yang terbaik sama Tuhan. Saya rela untuk berubah. Tuhan bisa ubahkan. Tanya istri saya ini sebenarnya pendiam ya. Saya tuh nggak terlalu suka ngobrol. Ya kalau istri sih suka ngobrol, bener ya? Tak banyak, karena saya orang belajar di rumah. Tapi kalau khotbah, harus berubah. Ya drama lah, monolog. Jadi bisa, untuk Tuhan tuh bisa. Keluar dari zona nyaman kita. Bertepuk tangan, bersorak-sorai. Ketiga, jujur. Katakan kiri kanan, harus jujur. Bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi supaya kita ngaku, supaya kita sadar kondisi kita. Lalu yang keempat tadi, ada kerinduan mengenal Tuhan. Dan ini yang terakhir, mau mengalami perubahan. Kalau kita mau mengalami terobosan, kita harus siap mau mengalami perubahan. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ini menarik. Waktu bergumul sebenarnya Yakub tuh kalah, dia dipukul, terpelecok.
Tapi Alkitab berkata engkau menang. Dia bukan menang melawan Tuhan. Kita nggak mungkin menang lawan Tuhan. Dia menang lawan egonya sendiri. Dia menang lawan prinsip-prinsipnya yang lama. Dia tanggalkan, dia tinggalkan. Mengikut Tuhan, tadi Tuhan itu kepala barisan kita, memang harus siap berubah Bapak Ibu Saudara. Dan ini psikologi ya, orang bilang 80% manusia itu tidak mau berubah. Hanya 20% bilang, kita gini, ya. Ini contoh ya, saya tukar nih drum minggu depan dari sini pindah ke sini, pasti ada yang protes. Kenapa dipindah dari kiri ke kanan? Padahal nggak penting. Segitulah manusia. Ini mungkin ada yang komplain, kenapa pink? Kenapa nggak hijau? Sebegitunya manusia itu nggak mau berubah. Tapi sekali lagi Tuhan itu mau memberi yang lebih baik di masa yang akan datang. Kita harus percaya Tuhan itu Bapa yang baik. Dia mau memberi yang lebih baik. Sehingga kalau Tuhan membawa perubahan itu pasti untuk yang lebih baik. Ayat yang terakhir ayat 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Sudah peristiwa itu perjumpaan dengan Tuhan. Dia nggak lagi orang yang sempurna, dia cacat. Seumur hidupnya dia jalan pincang. Tapi karena perjumpaan itu di Ibrani 11 dia masuk daftar pahlawan iman. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia jago bisnis, tapi karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan hari ini itu yang kita rindukan Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu butuh terobosan apa, dalam kehidupan apa, dalam pelayanan apa. Tapi maukah hari ini kita rendah hati, Tuhan, saya mau mengalami Tuhan. Caranya gimana? Fokus, menyembah Tuhan dengan segenap hati. Menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Rendahkan hati kita. Kalau Tuhan suruh angkat tangan, angkat tangan. Tuhan suruh berlutut, berlutut. Tuhan suruh kita bersorak-sorai, bersorak-sorai. Tuhan mau penyembahan kita itu pribadi. Memang lagunya sama. WL-nya mengangkat pujian sama. Tapi Tuhan mau kita punya kerinduan masing-masing, kerinduan pribadi. Nah, saya percaya terobosan itu gampang. Itu dampak. Kita nggak kejar mujizat, mujizat yang kejar kita. Amin. Tanda-tanda mujizat akan mengikuti orang yang percaya. Kita nggak ditetapkan untuk kejar tanda dan mujizat. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kita nggak kejar kebajikan dan kemurahan. Kita kejar hadirat Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan, kita mengalami Tuhan. Percayalah, mujizat pasti terjadi. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang pemain musik, WL Singer bisa maju ke depan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua pejamkan mata. Saya percaya ini hari yang spesial dari Tuhan untuk setiap kita. Tidak ada yang kebetulan datang hari ini. Mungkin ada yang berkata, saya diundang sama teman saya diajak sama keluarga saya diundang sama famili saya. Mereka cuma alat. Tuhan yang punya rencana, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara datang hari ini di ibadah. Dan apa kehendak Tuhan? Dia mau mengalami perjumpaan pribadi dengan engkau. Mungkin ada di antara kita seperti Saulus dulu. Kita nggak butuh apa-apa, kita punya cita-cita jelas, kita punya pekerjaan jelas. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, hidup sungguh-sungguh belum tentu hidup benar. Saudara bisa sungguh-sungguh salah. Kalau orang sungguh-sungguh salah, ujungnya pasti hancur. Dan apa yang membuat Saulus berubah menjadi Paulus? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Yesus ada di sini, Roh Kudus ada di sini. Dan sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya mau berdoa, adakah di antara kita yang sampai saat ini engkau belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu sebagai Tuhan, sebagai juru selamatmu pribadi? Mungkin kita Kristen dari kecil. Tapi saya sudah sampaikan tadi, kekristenan itu bukan sekedar agama. Mengikuti Yesus itu bukan agama. Saudara bisa punya agama tapi jauh dari Tuhan. Tapi hari ini kau berkata, Tuhan Yesus, aku mau engkau masuk dalam hatiku. Dan saat semua mata tertutup, tidak ada yang melihat ke kiri ke kanan, mari hargai Tuhan. Saya akan hitung sampai 3. Kalau engkau orangnya Bapak Ibu, kau berkata, Pastor Yosef, saya membuka hati saya untuk Yesus masuk di hati saya. Angkat tanganmu pada hitungan yang ketiga. Lalu yang kedua, kalau ada yang dulu sudah pernah dekat dengan Tuhan, kau sungguh-sungguh mau hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi saat ini
Saudara sedang jauh dari Tuhan. Kau tidak pernah lagi berdoa pribadi, tidak pernah baca firman Tuhan. Kekristenan cuma sekedar rutinitas. Ke gereja cuma sekedar kewajiban. Tapi tidak ada lagi kehidupan rohani. Dan hari kau berkata, Tuhan aku mau berubah Tuhan. Aku mau sejak hari ini Tuhan aku dekat lagi dengan Engkau. Ampuni semua kesalahanku. Aku terlalu sibuk. Atau mungkin saudara kecewa. Saudara pernah kecewa dengan seseorang sehingga aku kecewa dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Mungkin kita tidak mengerti. Tapi percayalah Tuhan itu sangat baik. Tuhan mengasihi kita. Dan hari ini kau berkata, Tuhan aku mau kembali dekat dengan Engkau. Nanti pada hitungan ketiga kau juga bisa angkat tangan. Yang pertama, yang mau kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, yang mau terima Yesus untuk pertama kalinya. Angkat tanganmu, jangan malu Bapak Ibu. Ambil keputusan ini, angkat tanganmu. 1, 2, 3, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, saya lihat tangan Bapak Saudara. Nggak usah lihat ke kiri ke kanan. Tuhan lihat kerinduan hatimu. Dan saya percaya Tuhan akan datang, Tuhan akan jamah, Tuhan akan jawab semua kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Sudah mengangkat tangan, bisa ikuti doa saya. Semua jemaat bisa dukung mereka juga ikuti doa saya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, siang hari ini aku mengangkat tanganku. Aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah semua dosaku. Sucikanlah hatiku. Sejak hari ini aku percaya aku adalah anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap angkat tangan, saya mau berdoa untuk Bapak Saudara. Bapak, hamba bersyukur hari ini sebagian Bapak Saudara mereka ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Mereka terima Engkau sebagai Juru Selamat pribadi. Bapa, biar Roh-Mu bekerja dalam hidup mereka, membawa mereka semakin mengenal Tuhan Yesus, membawa mereka semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Berkati semua pekerjaan usaha mereka. Buktikan Tuhan kehadiran-Mu membuat perbedaan dalam hidup mereka. Mereka melihat mujizat demi mujizat setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan turunkan tangan. Yang kedua, berapa banyak Bapak Saudara masih terikat akan satu hal. Saya bicara spesifik tentang dosa. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Roh Kudus sedang bicara dalam hatimu sekarang. Ini dosa yang harus kau tinggalkan. Kita nggak lagi jaim di sini. Kita mau berubah di sini. Semua mata tertutup, tidak ada yang melihat ke kiri ke kanan. Kalau engkau berkata, Pastor saya orangnya, saya punya dosa yang orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu yang membuat saya stres dalam hidup. Saya tahu ini salah, tapi saya nggak bisa lepas. Tapi hari ini di rumah Tuhan, saya mau rendahkan hati saya. Saya mau sama seperti Yakub. Tuhan, aku penipu Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Supaya aku mengalami terobosan, mengalami perubahan dalam hidupku. Kalau engkau orangnya, tidak usah melihat ke kiri kanan. Saudara mau dilepaskan hari ini dari dosa. Mungkin saudara terikat free sex. Mungkin saudara terikat pornografi. Saudara terikat perzinahan. Orang lain tidak tahu. Saudara terikat narkoba. Saudara terikat alkohol, judi, rokok. Dan saudara mau dilepaskan hari ini. Supaya saudara bisa mengalami Tuhan itu Bapa yang baik. Bapa yang dekat. Dia tidak menolak engkau. Tapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah dosa. Dan hari ini Tuhan mau bebaskan engkau. Kalau engkau orangnya tidak ada yang lihat kiri kanan, angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, angkat tangan. Apapun keterikatan, angkat tangan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya Yesus. Ku nyanyi haleluya. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Waktu yang ditinggikan, Dia bekerja. Mujizatnya terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Oh, rabasyakatara baba. Haleluya. Perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
katakan sama-sama, Bapakku datang. Amen Lord. Bapakku datang. Mari rendahkan hati kita kepada di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, kami butuh Engkau lebih lagi hari ini Tuhan. Haleluya, ada bagiku. Mari pandang Dia, datang kepadanya, katakan Bapa, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Katakan dengan iman, kau takut sebab kau sertaku. Kau takut sebab kau sertaku. Kau takut iman, kau di dalamku. Kau takut cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Tuhan taruh juga di hati saya, ada di antara kita yang terikat dengan sakit hati, dengan dendam, dengan tidak mau mengampuni. Kita tidak mungkin mengalami perubahan kalau kita tidak izinkan Roh Kudus ubah hati kita dulu. Yakub punya kepahitan kepada mertuanya, pada kakaknya. Karena kakaknya dia harus terpisah dari orang tuanya selama 20 tahun. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, semua itu hilang. Saya tahu tidak gampang, tapi Tuhan ada di sini. Yesus itu dikhianati, ditelanjangi, dicemooh. Tapi dia bisa berkata, Bapa ampuni mereka. Kalau kita tidak sanggup, kita minta Yesus tolong aku. Tuhan Yesus, kau sanggup mengampuni orang-orang yang menyiksa kau. Orang-orang yang dia sembuhkan, orang yang dia tolong, justru itu yang menyalibkan. Tapi Yesus sanggup. Dia ada di sini, dia ada di hati kita, dia sanggup menolong kita. Dan saya harus bicara dengan tegas. Kita tidak akan mengalami mujizat. Tuhan tidak akan tolong kita kalau kita masih menyimpan sakit hati kepada orang-orang lain. Maukah siang ini Bapak sudah berkata, Tuhan aku mau mengampuni. Mengampuni bukan berarti melupakan. Mengampuni mungkin kita masih ingat, tapi gak ada efek. Saya gak akan lagi marah, saya tidak akan lagi benci. Saya tahu peristiwa itu menyakitkan, tapi saya tidak akan terpengaruh lagi. Dan Tuhan mau bereskan itu juga. Jadi bukan hanya keterikatan akan dosa, keterikatan akan dendam, pahit hati. Kalau saudara mau dilepaskan, angkat tangan. 1, 2, 3. Mari ikuti doa saya. Udah mengangkat tangan, ucapkan ini kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku mau terlepas dari semua dosa yang mengikat aku. Aku mengampuni semua orang yang sudah bersalah kepadaku.
Sejak hari ini, aku merdeka oleh pengurapan Roh Kudus. Semua ikatan dihancurkan dalam nama Yesus. Aku berdoa bagi saudara, dalam nama Tuhan Yesus, semua ikatan dosa aku hancurkan saat ini. Terlepas. Semua dosa seks, semua dosa perzinahan, semua dosa pornografi, semua dosa narkoba, semua dosa nikotin, rokok, dosa judi, hari ini dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan terlepaskan. Terima dengan iman kau terlepas hari ini. Semua kepahitan, semua dendam, semua benci terlepas di dalam nama Yesus. Kami orang merdeka, kami orang yang terlepas. Satu. Ada kuasa kesembuhan juga di tempat ini. Berapa banyak ibu saudara kau mengalami sakit penyakit. Apapun penyakitmu tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sama dulu sekarang sampai selamanya. Dia Jehovah Rafa. Karena itu kalau ada yang sakit, taruh tangan kanan kita di bagian yang sakit. Kalau itu sakit di dada, taruh di dada. Kalau itu sakit di perut, taruh di perut. Di kepala, di leher, taruh. Kalau sakit di organ dalam, masalah darah, taruh tangan kanan kita di dada. Kita percaya oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah sembuh. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya ada kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya hadirat Tuhan di tempat ini memulihkan dan menyembuhkan, menyelamatkan dan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua organ tubuh yang sakit dengar firman Tuhan. Firman Tuhan 1 Petrus 2 berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan penyakit kami. Karena itu hai organ tubuh, harus sembuh. Sakit kepala sembuh, sakit di leher sembuh, sakit jantung sembuh, sakit kanker tumor sembuh, sakit ginjal sembuh, kelainan darah sembuh, di dalam nama Yesus sembuh, sakit di pergelangan, di sendi-sendi sembuh, sakit di kaki, sakit di tulang luar sembuh, di dalam nama sakit di mata sembuh. Haleluya, Yesus kami sudah sembuh. Haleluya. Sekarang dengan iman, semua yang sudah didoakan tadi yang sakit, coba cek. Kalau sakit di leher, gerakan leher Bapak Ibu Saudara. Lakukan tindakan iman. Kalau tadi nggak bisa gerakan kaki, mulai gerakan kaki. Mulai gerakan kaki kita, gerakan tangan kita. Kalau sakit di tangan, mulai cek, periksa. Itu langkah iman. Itu langkah iman bahwa kita sudah sembuh. Haleluya, haleluya. Oke, sebelum kita doakan untuk terobosan yang lain, terobosan keuangan. Siapa tadi yang sakit lalu minta didoakan, bisa tolong angkat tangan? Ada nggak? Oke, Ibu. Tadi sakitnya apa, Ibu? Di perut. Sekarang gimana rasanya? Ada kemajuan? Berapa persen? Oh, harus dicek. Coba dicek. Coba dicek, Ibu ya. Yang lain ada? Oke. Tadi didoakan apa, Bu? Di mana? Sendi-sendi. Sekarang gimana rasanya? Puji Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada lagi yang lain? Dicek, kita mau bukan mempermulakan manusia, kita permuliakan Tuhan. Bahwa Tuhan hadir di sini, amin. Dan Tuhan peduli dengan penyakit kita. Ada lagi yang lain? Puji Tuhan, sehat-sehat jemaatnya Pastor ya. Dan Tuhan gerakan saya terakhir tentang keuangan. Saya percaya Tuhan mau kita itu diberkati secara keuangan supaya kita memberkati pekerjaan Tuhan. Jadi gereja kita percaya ayatnya GKRI itu Kisah Rasul 4 ayat 33. Mereka semua itu hidup dalam kasih karunia yang berkelimpahan dan tidak ada yang berkekurangan. Jadi apapun kebutuhan kita, Tuhan itu sanggup memubahkan. Ada yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Ada yang butuh promosi, Tuhan beri promosi. Ada yang punya bisnisnya multiplikasi. Jangan hanya satu lokasi, multi lokasi. Kalau lu punya franchise, amin. Apalagi jodoh juga ya. Itu kebutuhan ya. Ya, sampai tahun ini terobosan. Masih ada September, Oktober, November, amin. Oktober, 3 bulan lagi. Saya sama istri itu, saya maju Desember, married Juli. Usah lama-lama. Kalau dari Tuhan langsung aja, amin. Saya berdoa, terobosan. Itu beban gembala selalu ya.
menikahkan sesama domba. Ya, kita berdoa terobosan keuangan dan berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Ini dari Gusti Allah. Saya akan deklarasi. Oke, Tuhan tahu dalam hati saya terima dengan iman. Oke? Mari kita angkat tangan kita. Haleluya, terima kasih. Kalau saudara sudah bahasa roh, mari berdoa dalam roh. Tidak ada yang mustahil dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, dalam satu malam yang aku mengalami terobosan, itu yang kami ingin terjadi hari ini. Oh, kami deklarasikan tingkap surga terbuka atas keuangan kami. Kami deklarasikan keuangan berkelimpahan atas semua jemaat di Philadelphia Bekasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bisnis baru terbuka. Pintu-pintu kesempatan bisnis terbuka. Kami deklarasikan, kami tidak hanya punya bisnis di satu lokasi, ada multiple lokasi Tuhan. Kami berdoa di dalam terus terjadi terobosan keuangan di dalam gereja Tuhan. Berikan roh yang murah hati untuk semua jemaat memberi, terjadi terobosan keuangan dalam ruangan gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, yang belum bekerja, segera mendapat pekerjaan yang terbaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga deklarasikan Tuhan, mereka yang berdua pasangan hidup, mereka mendapatkan yang terbaik. Mereka menikah, mereka mau keluarga yang tetap setia di dalam Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup mereka sebagai suami istri Tuhan. Kami deklarasikan mereka juga yang berdua keturunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan berkat ini Bapa. Kami percaya diri yang mustahil bagimu. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang akan berdoa dalam Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara, mereka orang tua rohani Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang Tuhan percayakan, Tuhan tempatkan, mengcover. Mari berkati mereka. Waktu mereka diberkati, jemaat ini diberkati. Waktu mereka bersuka cita, jemaat ini bersuka cita. Waktu mereka sejahtera, jemaat ini sejahtera. Bapak kami berkati, lepaskan berkat-Mu atas Pastor Abraham dan Ibu Dewanti, kedua anak mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada favor Tuhan yang terus bertumbuh ya Bapak. Oh, dalam nama Yesus kami deklarasikan mereka bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar Tuhan. Mereka akan bawa jemaat ini dari satu pemulihan kepada pemulihan yang Tuhan kehendaki. Cukupkan Tuhan, limpahkan berkat-Mu. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, limpahkan dalam hidup mereka Tuhan. Hikmat, pengurapan Tuhan. Terus bertumbuh-tumbuh di dalam hidup mereka Bapak. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Allah bekerja dalam keluarga mereka. Dan itu akan termanifestasi di keluarga besar GKRI Philadelphia Tuhan. Roh Tuhan terus memulihkan keluarga mereka, membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Menarik mereka masuk dalam hadirat Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kamu juga berkati semua pengurus, penata layan, seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya ada favor Tuhan atas gereja ini. Ada perkenanan Tuhan atas gereja ini. Tuhan mengasihi gereja ini. Seperti namanya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan mengasihi semua jemaat di tempat ini. Ada yang paling muda sampai yang paling dewasa Tuhan. Hamba serahkan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.